pagi dan pulang sekolah. Jadi kita dibiasakan anak-anak itu mencintai membaca. Ya. Di samping itu kita juga memberi trik-trik bagaimana anak itu biar kemampuan literasi dan numerasinya meningkat. Literasi dan numerasi itu tidak hanya ke buku matematika dan bahasa Indonesia saja. Semua mata pelajaran kita bisa menggali potensi. Puji syukur pada pagi hari ini kita bisa bertemu di sini dalam acara membahas rapot mutu pendidikan. Untuk kepentingan acara, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan refleksi rapot mutu, sambutan pengawas, pembahasan diskusi refleksi rapot mutu, kesimpulan, lain-lain, dan terakhir penutup. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Di sanalah aku berdiri, jadi batu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseri, Indonesia bersatu. Ada yang 4 poin yang kita bahas. Ada satu diantaranya kemampuan literasi yang turun. Kedua, kemampuan numerasi, dan yang ketiga, perbaikan pembelajaran. Yang keempat, penerapan praktek inovatif. Beberapa permasalahan yang tadi sudah disampaikan Bapak Ibu semua, kesimpulannya adalah untuk rapot mutu SD pada HJ 1 ada beberapa poin yang kita analisis, kita perlu pembahasan, kita perlu gali akar masalahnya, yaitu tentang 4 poin. 1. Kemampuan literasi. 2. Numerasi, bagaimana guru cara mengajarnya, dan pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Itu 4 poin yang harus kita kerjakan, yang kita selama 15 menit atau 30 menit. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Membaca. Pas kebetulan kalau setiap hari saya itu hanya mengarang, ya menulis hanya suku kata menjadi kata, dan alhamdulillah anak itu tertarik. Apalagi kalau ada buku penunjangnya berupa gambar dan cerita, mungkin anak itu akan lebih asyik untuk gemar membaca. Begitu Bu, terima kasih. Saya ingin menyampaikan kalau di kelas 6 permasalahannya yaitu masih banyak siswa yang masih membutuhkan latihan lebih untuk numerasi, yaitu pada saat perkalian dan pembagian. Kalau saya mengatasinya ini di kelas 6, setiap hari saya ada buku khusus untuk literasi dan juga numerasi. Jadi setiap hari anak-anak akan latihan untuk numerasinya. Selain itu saya juga memberikan jam khusus tambahan untuk beberapa anak yang perlu perhatian lebih agar anak-anak tersebut tidak tertinggal dengan anak lainnya. Mungkin kelas lainnya juga dapat menambahkan buku khusus yaitu untuk latihan numerasi supaya nanti di kelas 6 anak tersebut tidak banyak ketinggalan dan bisa mengikuti kegiatan belajar seperti anak lainnya. Terima kasih. Pagi dan pulang sekolah. Jadi kita dibiasakan anak-anak itu
mencintai membaca. Ya. Di samping itu kita juga memberi trik-trik bagaimana anak itu biar kemampuan literasi dan numerasinya meningkat. Literasi dan numerasi itu tidak hanya ke guru matematika dan bahasa Indonesia saja. Semua mata pelajaran kita bisa menggali. Kita untuk tahun ini, Bapak Ibu semua harus semangat lebih ditingkatkan. Berarti kegiatan-kegiatan yang menyangkut tentang pembelajaran, mohon Bapak Ibu merefleksi, oh iya saya kekurangannya di mana, saya yang harus diperbaiki di mana, anak-anak yang harus kita layani. Anak itu yang sekarang kan kurikulum merdeka itu anak diberi kesempatan, diberi kebebasan supaya pembelajaran itu yang bermakna, yang menyenangkan, yang tidak hanya guru saja yang yang kalau zaman dulu itu kan guru yang selalu aktif memberi pembelajaran. Kalau sekarang itu guru hanya sebagai fasilitator. Guru menyediakan macam-macam fasilitas supaya anak itu mau belajar di kelas maupun di luar kelas. Jadi pembelajaran itu tidak hanya di dalam kelas saja, kita bisa bebas di luar kelas untuk untuk menggali potensi-potensi. Kesimpulannya bahwa yang pertama itu bahwa kita perlu meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi anak, salah satunya dengan memanfaatkan aplikasi PMM. Yang kedua yaitu dengan menambah buku-buku bacaan untuk kelas yang bergambar ya. Terus selanjutnya menambah waktu khusus untuk pembiasaan literasi di kelas 1 sampai kelas 6. Demikian rangkaian acara demi acara sudah kita lalui. Saya selaku pewawancara tentunya banyak kekurangan. Jadi di sini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian atau tutur kata banyak kesalahan, saya mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.